Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat. Hari ini kita belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Dan di pembelajaran 2. Pada pertemuan kali ini kita belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya 3.6, menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Kemudian indikatornya menyebutkan bagian-bagian pantun dengan benar. Sehingga setelah pembelajaran ini, Bu Esti harapkan anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian pantun dengan benar. Selanjutnya, muatan pelajaran IPA dengan kompetensi dasar 3.4 menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Indikator IPA menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan burung secara terperinci. Setelah pembelajaran ini, anak-anak Bu Esti berharap anak-anak bisa mengetahui organ peredaran darah pada burung secara benar dan terperinci. Sekarang kita ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar bagian-bagian pantun. Bagian pantun untuk baris pertama dan kedua disebut sampiran. Sampiran itu adalah dua lirik yang berisikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Isi tersebut merupakan jantung pantun berada pada dua lirik terakhir atau dua baris terakhir. Anak-anak, jenis pantun berdasarkan siklus atau usianya. Yang pertama adalah pantun anak-anak. Pantun anak-anak ini memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan tentang sukacita maupun duka cita. Sangat lekat sekali dengan anak-anak kelas 5. Kemudian pantun muda, yaitu mengenai kehidupan masa muda. Masa muda itu nanti anak-anak alami setelah anak-anak beranjak dewasa. Kemudian yang ketiga adalah pantun tua, yaitu pantun mengenai orang tua, budaya, agama, dan nasihat. Jenis pantun berdasarkan isinya, yang pertama adalah pantun sukacita, kemudian pantun peribahasa, ada pantun perkenalan, ada pantun nasihat, pantun perpisahan, dan pantun teka-teki jawaban. Selanjutnya untuk muatan pelajaran IPA anak-anak, yaitu menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada burung. Alat peredaran darah pada burung yang pertama adalah jantung. Jantung pada burung sama fungsinya seperti jantung pada manusia, yaitu memompa darah agar darah beredar ke seluruh tubuh. Jantung burung memiliki 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nama organ yang kedua yaitu pembuluh darah yang terdiri dari arteri, arteri pulmonalis, vena, vena pulmonalis, dan pembuluh kapiler. Alat peredaran darah yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru ini mirip dengan hewan mamalia lainnya, hanya saja burung terdapat tambahan 9 kantong udara, anak-anak. Untuk tugas selanjutnya yaitu ayo mengamati. Anak-anak menuliskan dan menggambarkan cara kerja peredaran darah pada hewan burung. Nah, pada hewan burung ini peredaran darahnya yang pertama, peredaran darah burung dimulai dari darah yang membawa oksigen, dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh. Kemudian, setelah darah masuk ke berbagai sel tubuh, oksigen akan dilepaskan dan sebagai gantinya, darah membawa karbon dioksida dari dalam tubuh.
Kemudian darah yang membawa karbon dioksida ini dialirkan ke serambi kanan dan masuk ke bilik kiri melalui pembuluh darah vena. Anak-anak, proses selanjutnya, peredaran darah dari jantung menuju seluruh tubuh sambil membawa oksigen, lalu kembali ke jantung, membawa karbon dioksida ini yang biasa disebut dengan peredaran darah besar. Setelah dari bilik kanan, darah yang membawa banyak karbon dioksida kemudian dipompa ke paru-paru. Saat burung menghirup napas dan mengambil oksigen yang masuk ke paru-paru, maka disinilah terjadi proses pertukaran karbon dioksida dengan oksigen terjadi. Darah yang membawa karbon dioksida akan mengalami pertukaran oksigen saat berada di paru-paru setelah dipompa dari bilik kiri. Oksigen yang sudah diikat oleh darah di paru-paru kemudian dipompa lagi ke jantung melalui serambi kiri dan masuk ke bilik kiri. Setelah itu, di bilik kiri, proses peredaran darah pada burung kembali berlangsung ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen. Seperti itu anak-anak, peredaran darah pada burung. Semoga anak-anak bisa memahami materi dan bahan ajar yang Bu Esi sampaikan. Tetap semangat belajar dari rumah anak-anak kelas 5 yang hebat.